Selamat pagi, Shalom. Yesus pernah mengatakan begini, damai sejahteraku kuberikan bagimu. Damai sejahtera yang kuberikan bukan seperti yang diberikan oleh dunia ini. Karena itu janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi sebenarnya kita sudah memiliki damai sejahtera yang permanen. Maka ayat yang lain mengatakan Allah memberikan kepada kita adalah sukacita abadi. Dan ayat yang lain juga mengatakan bersukacitalah senantiasa. Bapak Ibu Saudara, hari ini tanggung jawab untuk bersukacita apa enggak, punya damai apa enggak, sudah di tangan kita. Karena sudah ada dalam diri kita. Jadi kita tidak serahkan itu kepada orang lain, atau serahkan itu kepada Tuhan. Tuhan sudah berikan kepada kita. Sama seperti kita mandi apa enggak. Kita nggak bisa katakan, Tuhan aku pengen mandi. Kita nggak mau mandi. Kita mandi aja kita bersih. Jadi sukacita damai sejahtera itu sudah kita yang menentukan. Karena Allah sudah berikan kepada kita. Tinggal kita aplikasikan. Karena itu mulai hari ini, apapun masalah dari luar, jangan izinkan masuk ke dalam kita. Contoh seperti ini. Kalau ada sebuah kapal, sebesar apapun badainya, sepanjang air itu tidak masuk ke dalam kapal itu tidak ada masalah. Tapi kalau tanpa pun ada badai, kalau ada bocor di kapal itu akan tenggelam. Jadi bagian kita, jangan izinkan hal-hal luar itu mengganggu damai sejahtera kita, sukacita kita. Caranya gimana? Jangan entertain itu. Makanya kalau kita makan pun, kita harus pilih apa yang kita makan. Kalau kita makan ikan, jangan makan durinya. Kalau kita makan durian pun, jangan makan durinya juga. Jadi dalam hidup ini juga, hati-hati yang kita dengar. Dengarlah apa yang kata Tuhan. Dan kalau kita lihat yang kita dengar itu tidak membuat kita damai sejahtera, jangan didengar. Maka Alkitab mengatakan begini, seandainya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah perintah-perintah yang dari Tuhan. Maka sukacita kita akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Yang mau saya sampaikan pagi hari ini, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kita lagi. Tidak ada masalah yang bisa menggoncangkan kita lagi. Karena yang tak tergoncangkan itu ada bersama kita. Dialah batu karang yang teguh, adalah Yesus sendiri. Dia tinggal bersama dengan kita. Yang perlu kita lakukan adalah merenungkan firman-Nya. Dan waktu kita renungkan firman-Nya, kita bisa tenang. Maka kita mengatakan begini, firman itu adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Artinya, di saat kegelapan di mana-mana, di saat kita nggak tahu sampai kapan COVID ini, di saat kita nggak tahu bagaimana bisnis, di saat semua gelap, ada firman Tuhan yang kekal. Dan firman itu berasal dari sorga. Dan karena firman itu berasal dari sorga, dari Allah sendiri, maka dunia ini tak bisa mengalahkan firman itu. Karena dia berasal bukan dari dunia ini. Sama seperti kita, Alkitab mengatakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Kita ini berasal dari Allah. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Kenapa dikatakan nabi-nabi palsu? Kerjaan nabi adalah ngomong. Jadi cara musuh kita membuat hilang sukacita kita, membuat hilang damai sejahtera kita adalah dengan memberikan perkataan-perkataan kebohongan. Mungkin benar menurut dunia ini, tapi bukan kebenaran. Karena itu pagi hari ini, mari kita berpegang teguh kepada setiap kebenaran yang Allah katakan. Dia berjanji melindungi kita. Dia berjanji menjagain kita. Karena kita adalah miliknya. Dan waktu kita mempertahankan itu, maka tak satu pun bisa mengganggu sukacita dan damai sejahtera kita. Terpujilah nama Tuhan.